Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyazhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa tsarul umuri mukhtasatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wasbi sayhatal hasanata tambuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku cinta, saudara-saudaraku yang tercinta, di mana saja Anda berada pada pagi hari ini, marilah senantiasa kita bersyukur pada Allah, manjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan pada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat melaksanakan segala perintah Allah dan juga meninggalkan segala apa yang dilarang Allah. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang selalu patuh dan taat mengikuti syariat serta ajarannya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan umatnya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku yang tercinta, di mana saja Anda berada, dalam kesempatan pada pagi hari yang cerah ini, marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita akan terhindar dari segala perbuatan maksiat, daripada segala perbuatan keji yang dapat menjerumuskan kita ke dalam jurang api neraka. Saudara-saudaraku yang tercinta, dalam kesempatan pada pagi hari ini, alhamdulillah kita masih dipanjangkan umur, masih diberikan kesehatan, masih diberikan waktu yang begitu luas. Maka patutlah kita mensyukurinya, karena dengan rasa syukur inilah mudah-mudahan kita bisa menikmatinya dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Karena apa, saudara-saudaraku yang tercinta, jika kita mengingkari rasa syukur yang Allah berikan pada kita, sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Para saudara-saudaraku yang tercinta, di mana saja Anda berada, dalam kesempatan kali ini Allah telah memberikan peringatan pada kita dalam surat Toha ayat 124 yang Allah menyatakan bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu masyatan dungka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang artinya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Saudara-saudaraku yang tercinta, di mana saja Anda berada kesempatan pada pagi hari ini, apabila kita berpaling daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan penghidupan yang sempit. Kita berusaha sulit, kita bekerja mencari pekerjaan sulit, kemana saja kita dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kita berpaling dan tidak mau mengindahkan daripada perintah-perintah Allah. Oleh karena itu, maka marilah ketika kita
Allah memberikan peringatan melalui firman-firmannya, melalui ayat-ayatnya, maka kita ambil makna-makna yang baik. Karena apa, saudara-saudaraku yang cinta? Apabila Allah sudah memberikan kepada kita penghidupan yang sempit, kemanapun kita berjalan, kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi, maka kehidupan kita akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apabila kita tidak mau mendengarkan perintah-perintah Allah melalui firman-firmannya, maka Allah akan berikan kepada kita penghidupan yang sempit. Sulit kemana saja kita berada. Sulit kita mau berusaha. Jangankan kita mau berusaha, mau cari pekerjaan secara baik-baik saja kita masih dipersulit. Secara baik-baik saja kita masih dipersulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, dalam kehidupan yang baik ini, kita manfaatkan segala perintah-perintah Allah ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa, saudara-saudara yang cinta? Ketika kita nanti di yaumil kiamat, kita dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat di padang mahsyar dalam keadaan buta. Masya Allah. Padahal dalam ayat selanjutnya Allah mengingatkan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpun aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. Saudara-saudaraku yang tercinta, ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah dalam keadaan buta, padahal ketika kita di dunia, kita bisa melihat ke alam dunia yang fana, dunia yang fana ini, melihat keadaan dunia yang luas ini. Oleh karena itu, nanti pada hari kiamat kita dikumpulkan dalam keadaan buta, tidak bisa melihat sesuatu pun, tidak bisa melihat sesuatu yang dulunya ketika kita di dunia bisa melihat keadaan semuanya itu dalam keadaan terang benderang. Tapi kita Masya Allah, ketika kita di akhirat dikumpulkan, Allah membuat kita menjadi buta. Karena apa? Karena ketika kita di dunia, ketika kita diberikan peringatan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak pernah menghiraukannya. Jangankan kita diajak sholat, ketika azan sudah mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita malah asik tertidur pulas, asik dengan pekerjaan kita, asik dengan aktivitas kita, sehingga kita tidak pernah mengindahkan daripada peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apabila azan sudah dengar, maka kita waktukan sholat, laksanakan sholat. Padahal sholat itu tidak perlu lama-lama, paling lama 5 menit, paling lama 10 menit. Itu pun kita tambah dengan zikir, kita dengan sholat sunnah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, laksanakan apabila Allah sudah memberikan perintah daripada kebaikan yang Allah berikan, sesuai dengan anjuran daripada Allah dan juga pada Rasulnya. Begitu juga ketika waktu taklim, kita diajak oleh masjid-masjid di rumah-rumah dan juga di surau-surau, di langgar, dan di semua di tempat-tempat untuk mengajak kebaikan. Maka kita ikuti, kita pelajari isi kandungan Al-Quran, kita pahami isinya, maknanya, dan daripada maksud dan tujuan apa ayat-ayat itu yang Allah berikan. Tujuan yang di mana ayat-ayat Allah pastinya adalah bertujuan untuk kebaikan-kebaikan kita, untuk kehidupan kita. Karena Al-Quran memberikan petunjuk, huda lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa itu dengan berbagai macam kebaikan. Di antaranya dalam kita berusaha dengan usaha yang jujur, kita bekerja mencari pekerjaan yang jujur, menjadi pedagang yang jujur. Karena apa, saudara-saudaraku yang tercinta? Karena kalau kita berbuat curang, kita berbuat korupsi, kita berbuat licik dan lain sebagainya, maka itu akan merugikan kita.
merugikan daripada perbuatan-perbuatan kita. Oleh karena itu, marilah dalam kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena hidup itu cuma satu kali, tidak mungkin hidup itu 2 kali, 3 kali. Ketika kita mati, nanti juga aku dibangkitkan lagi 2 kali. Itu tidak mungkin terjadi, karena kehidupan di dunia itu hanya cukup 1 kali. Maka kebaikan-kebaikan inilah yang kita manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudaraku yang tercinta, di mana saja Anda berada dalam kesempatan yang baik ini, maka dalam firman Allah yang saya bacakan tadi di surat Toha, surat ke-20 ayat 124, marilah kita ikuti perintah Allah. Jangan kita melalaikan daripada perintah-perintah Allah. Kalau Allah sudah menentukan kebaikan, maka laksanakan dengan kebaikan. Apabila Allah sudah menentukan melarang kita untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan anjuran-anjuran Allah, maka kita tinggalkan daripada perbuatan-perbuatan itu. Karena apa, saudara-saudara yang tercinta? Karena segala perbuatan kebaikan, Allah akan membalas kebaikan itu nanti di yaumil akhirat. Walaupun kebaikan kita itu hanya cuma sedikit. Begitu juga dengan keburukan, dengan kezoliman, dengan perbuatan maksiat yang kita lakukan. Apabila kita melakukan sekecil-kecil apapun, maka Allah akan membalasnya dengan perbuatan nanti di yaumil akhirat pula. Oleh karena itu, marilah dalam kesempatan yang baik ini, kesempatan kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan waktu yang sedikit ini, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita diberikan umur yang sedikit ini, menurut kita emang umurnya panjang. Panjang umur, bisa dari 0 sampai 80 tahun, 90 tahun. Padahal itu cuma sedikit. Kita tidak terasa. Ketika kita bangun tidur, tahu-tahu sudah siang. Kita bangun tidur, tahu-tahu sudah menjelang sore. Terus begitu, terus bumi berputar seperti itu. Oleh karena itu, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Ketika kita masih diberikan waktu, kita gunakan waktu ini dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan pada kita. Lalu di ayat selanjutnya, di ayat terakhir, yang di ayat terakhirnya Allah memberikan peringatan kepada kita. Qala kadzalika atatka ayatuna panasiyataha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Saudara-saudaraku yang tercinta, di mana saja Anda berada. Oleh karena itu, kalau kita mengindahkan daripada peringatan-peringatan Allah, Allah pun akan melupakan kita nanti di yaumil akhirat. Tapi kalau kita selalu zikir kepada Allah, zikrullah kepada Allah, zikir kepada Allah, selalu mengingat Allah dimanapun saja kita berada, baik di pasar, di rumah, di kantor, di sawah, di kebun, di mana saja Anda berada, sesuai dengan profesi Anda sekalian, para saudara-saudara tercinta, sesuai dengan profesi Anda sekalian, di mana saja Anda berada, Anda aktivitas, ingatlah selalu pada Allah, zikirlah pada Allah, banyaklah selalu mengingat Allah, karena itulah jalan satu-satunya untuk memberikan keselamatan kepada kita. Laksanakan segala perintah Allah, terutama sholat, karena sholat itulah kunci daripada segala amal-amal yang kita lakukan. Kalau sholat kita baik, kalau sholat kita benar, sesuai dengan aturan daripada Allah dan Rasulnya, maka kehidupan amal-amal yang lain pun akan lebih baik. Kalau sholat kita baik, maka amal-amal yang lain akan mengikutinya dengan kebaikan-kebaikannya. Tapi kalau sholat kita buruk, sholat kita asal-asalan, yang penting kan sholat, yang penting kan beribadah kepada Allah. Tapi kalau tidak sesuai dengan anjuran Allah dan Rasulnya, maka
ibadah kita, maka sholat kita akan sia-sia. Oleh karena itu, marilah mumpung kita diberikan waktu, mumpung kita diberikan kesehatan, mumpung kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudaraku yang tercinta di mana saja Anda berada. Akhirnya dalam kesempatan ini kami akhiri saja tausiah di pagi hari yang cerah ini. Mudah-mudahan tertanam dan terpatri dalam hati sanubari kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.